Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum bitakasul hatta tuntul maqabir kala safata aluna summa kala safata aluna kala ta'aluna ni'mal yakin taruna al-jahim wala ta'aluna yakun wala tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Buya Yahya. Kita akan mendalami mengenai fenomena yang tengah ramai diperbincangkan. Sholat tarawih hanya membutuhkan waktu 7-10 menit. Ini cukup kilat ya. Kira-kira bagaimana pandangannya? Assalamualaikum Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya, ini melihat fenomena tarawih hanya 7 menit. Dari pandangan Buya seperti apa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang harus difahami pertama dan utama, sholat tarawih adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam Ramadan. Dan memang Ramadan adalah waktu yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka kita harus perhatian dengan dua hal, masalah kuantitas dan kualitas. Di dalam bulan Ramadan hendaknya kita berbanyak beribadah, sholat pun kita berbanyak. Maka tarawih pun kalau bisa yang banyak rakaatnya. Kemudian kualitas juga harus. Jadi hendaknya kita utamakan dua-duanya, kuantitas dan kualitas. Kemudian ya kan di sana ada perselisihan antara bilangan rakaat. Itu tidak boleh kita masuk wilayah itu karena Nabi sendiri melakukan sholat tarawih tidak ada bilangannya. Jadi Nabi melakukan sholat lalu diukit oleh sahabat Nabi di hari berikutnya sampai hari yang keempat atau kelima Nabi tidak keluar karena takut diwajibkan. Sehingga tercatat sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Sehingga nanti akhirnya ada para ulama-ulama melakukan sholat tarawih menjadi 20 rakaat karena ada yang ditiru. Kemudian ada yang 8 rakaat. Misalnya kita dengar 8 rakaat, maka 8 rakaat termasuk bagian sholat malam yang diterima insya Allah. 20 rakaat juga termasuk sunnah Nabi yang diterima. Jadi tidak boleh saling olok di antara 8 sama yang 20. Semuanya sama-sama sunnah Nabi SAW. Hanya kelebihannya 20-nya ini adalah sunnah Nabi yang atau sunnah qiyamul lail, sunnah menghidupkan malam Ramadan yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan dilakukan 4 madhab. Jadi tidak ada sholat tarawih yang bid'ah. Kalaupun tidak sholat tarawih tidak ada masalah. Kemudian mungkin ada orang melakukan sholat tarawih pengen kuantitas ya, pengen banyak tapi kilat ya. Tentunya banyak kilat bukan tidak dipermasalahkan, akan tapi dengan catatan memenuhi rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Kita tidak bisa menilai, mungkin bagi seseorang 7 menit karena bagi dia telah terpenuhi. Ini amanat antara seorang hamba dengan Allah. Dia tidak bisa menilai siapapun melakukan sholat semacam itu. Akan tapi kalau Anda melakukan sholat, di situ harus ada rukun-rukun yang harus Anda penuhi. Kalaupun Anda cepat, asalkan memenuhi rukun-rukunnya sudah dianggap sah. Pertama adalah harus ada takbiratul ihram. Rukunnya hanya 5. Takbiratul ihramnya harus benar, Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Kemudian nanti setelah itu akan sujud, yang penting ada tumakninahnya. Rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah. Tumakninah itu hanya sekedar diam sesaat. Kemudian setelah itu tasyahud, membaca at-tahiyatul barakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu assalamualaikum. Asalkan rukun itu terpenuhi dengan makhrajnya, huruf-hurufnya, maka itu dianggap sah. Jadi ini bukan tugas kami menilai sholat itu tidak sah dan sebagainya. Semua orang harus tahu ini loh yang harus dihadirkan seperti itu. Jadi kita tidak tahu, kita harus lihat dulu. Mungkin kalau ada rekamannya kita rekam dulu bacaannya seperti apa, baru kita katakan oh sholatnya tidak sah. Dan sholat itu penghambaan kepada Allah. Tentunya kalau kita ingin mengajak anak-anak muda dan yang lainnya, tentunya dengan cara bermacam-macam. Tentunya bukan kalau seandainya sholat dipercepat, tentunya memenuhi rukun-rukunnya, bisa menjadikan mereka bisa sholat, maka ahlan wa sahlan. Akan tapi kalau sampai di situ hilang rukun-rukunnya, maka itu bukan sebuah ibadah. Apalagi kalau baca surat Al-Quran dengan cepat sampai jatuh hurufnya, bukankah itu menjadi satu keharaman? Al-Quran tidak boleh kita buang satu huruf dalam Al-Fatihah misalnya. Membuang satu huruf, merubah huruf adalah haram dan dosa dengan sengaja. Seperti itu. Baik, ini artinya kan memang kalau kemarin kita sempat tanyakan juga fakta yang ditemukan di lapangan bahwa cepat ini karena memang
melihat anak muda yang tidak bisa memiliki waktu dalam begitu panjang 30 menit untuk melakukan sholat taraweh. Ketika diubah menjadi 7 menit, ternyata memang semakin banyak minat anak muda yang akhirnya mengikuti sholat taraweh. Apakah memang ini bisa dibenarkan? Yang penting untuk anak-anak muda juga ikut turut melakukan sholat taraweh, Bu ya? Atau sebetulnya ada cara lain yang lebih baik atau bagaimana, Bu ya? Tentu membuat atau mencari daya tarik itu penting, akan tapi tidak harus dengan menjadikan sesuatu yang seharusnya terpenuhi syarat rukunnya menjadi terkurangi. Bisa saja daya tariknya dengan yang lainnya mungkin, apakah kita makan bersama atau yang lainnya, atau mungkin setelah tarawih nanti ada satu obrolan yang menarik dan sebagainya. Kita bisa membuat daya tarik di luar itu semuanya. Akan tapi kami tidak menyalahkan, tidak mengatakan salah jika memang terpenuhi rukunnya. Kami tidak bisa mendengar langsung kok. Kita hanya mendengar saja berita 11 rakaat, 7 dan juga berapa rakaat. Katanya berapa rakaat katanya? 23 rakaat. Tinggal dihitung cari kira-kira membaca surat Fatihah paling cepat. Tanyakan qari. Yang bisa menghukumi urusan bacaan Al-Quran adalah qari'ul Quran. Ini benar atau tidak? Makhrajnya terpenuhi atau tidak? Dan semua dalam urusan ibadah dan dakwah perlu ketulusan kepada Allah. Makanya kami juga tidak bisa mencaci dan mengolok. Mungkin dia tulus. Kalau ada kesalahannya tinggal perlu dibenahi saja. Kalau memang barangkali juga dengan menit seperti itu, dia yakin telah terpenuhi rukun-rukunnya, kita tidak tahu. Jadi, tapi himbauan kami tetap adalah mereka bukan sekedar ingin hadir melakukan sholat tarawih, mereka juga ingin suri toladan bagaimana cara baca Al-Quran yang baik, cara sholat tarawih yang baik, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, tapi kalau mungkin juga bisa kita pelajari bersama sebetulnya sholat tarawih yang baik dan juga yang benar, meskipun ini tidak terlihat dari waktunya ya Bu ya, ini sebetulnya seperti apa sih? Sholat tarawih termasuk kalau sholat malam tulil kunut. Jadi kita memang sebaiknya dalam melakukan sholat itu yang panjang, Ramadan khususnya. Sebab para sahabat Nabi itu melakukan sholat itu sampai mereka itu harus berpegang dengan tongkatnya dan berjatuh saking panjangnya bacaannya. Bahkan sampai dikatakan hampir menjelang subuh. Nah, mereka melakukan sholat malam di bulan Ramadan dalam waktu yang panjang sekali. Ya kalau kita tidak bisa sampai menjelang subuh dan sebagainya, paling tidak ya kita cukup membacanya dengan baik. Nah, baik, bacaan yang didengar enak oleh orang. Kalau Quran sendiri dibaca dengan indah juga menyejukkan hati. Jadi juga tidak terlalu terburu-buru. Adapun cara membaca Al-Quran tarawih yang cepat itu, Imam An-Nawawi mengingatkan kalau ada orang baca Al-Quran dengan sangat cepat lalu terbukti itu ada huruf yang jatuh, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan, dan bagi waliul amri seorang hakim harus menyelesaikannya karena ini akan sepertinya ibadah, pada hakikatnya dia telah melakukan satu kesalahan. Harus baca. Itu kaidahnya semacam itu. Oke, baik. Dan ini kalau kita lihat juga di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini, banyak umat muslim yang tentunya ingin menebalkan iman, juga mereka ingin tentunya memperbanyak amalan mereka, ibadah mereka tentunya. Nah, apakah dengan sholat tarawih yang waktunya ini mungkin singkat ini bisa mempengaruhi amalan ibadah atau seperti apa sih Bu ya? Berkumpulnya mereka, mungkin yang diharap apa yang diinginkan, agar anak-anak muda menjadi baik, atau anak-anak muda hanya sekedar melakukan sholat, kemudian setelah itu kembali kepada kebiasaannya. Kita harus bisa, kalau hanya sekedar untuk melakukan sholat, ya, sekedar melakukan sholat, bukan ada tujuan yang akan dirasakan di mereka kebaikan, maka ya sholatnya akan sia-sia pada akhirnya jika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Himbauan kami adalah membuat satu yang menarik, tidak harus, bukan himbauan, ini sebuah keharusan. Himbauan kami kalau ingin menarik anak-anak muda tentunya jangan dengan cara yang bakal mengganggu sesuatu yang sudah ada, baku misalnya, terjadi keharaman di dalamnya, kesalahan di dalamnya, gara-gara hanya ingin menarik anak-anak muda. Kita tidak tahu ada menarik anak muda melakukan keharaman, bukan urusan sholat saja. Tidak seperti itu. Mereka bisa saja kehebatan seseorang justru punya daya tarik, tapi dengan cara yang tidak diharapkan. Ini kan kelebihan ide-ide cemerlang seorang dai, seperti itu. Bu ya, lalu hal lainnya ini pondok pesantren di Indramayu ini, Al-Quraniyah, ini sudah berlangsung, berjalan, sholat tarawih 7 menit ini selama 15 tahun, bahkan sudah turun-temurun atau bisa dikatakan juga telah menjadi budaya mereka. Ini bagaimana Bu ya? Sesuatu yang telah menjadi budaya, apalagi yang namanya pondok pesantren, mohon maaf kita tidak mengarah pada pondok apapun ya.
Jika di sebuah pondok pesantren punya budaya, tentunya budaya itu harus menjadi bertambah tahun, tentunya harus menjadi lebih baik budaya itu. Biasanya kan ada proses merubah. Anggap saja anak pertama kali datang ke pondok dengan kebiasaan yang jelek. Tapi pondok punya kewajiban untuk merubah menjadi budaya yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Kaidahnya kan seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, maka apa yang akan dihadirkan oleh sebuah pondok pesantren, kalau itu sesuatu yang kurang baik, harus dirubah menjadi lebih baik. Bahkan yang baik pun menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Namanya budaya, harus ada perubahan dong. Kalau budaya tidak baik, misalnya menjadi lebih baik. Cuman kembali, mohon maaf, kepada kegiatan itu bukan saja pondok yang disebutkan, banyak orang melakukan sholat dengan cepat sekali. Akan tapi kami ingatkan apa yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, masalah tartil Quran, kekhusyuan dalam membaca Al-Quran itu ternyata adalah juga tanda bahwasanya kesadaran dia adalah menjadi hamba Allah. Kemudian kekhusyuan itu penting sekali dalam melakukan sholat, dan juga harus diutamakan khusyuk. Mungkin begini, masalah kuantitasnya bisa sedikit, tapi kualitasnya itu yang penting. Bukan banyak, akan tapi ternyata kualitasnya tidak ada. Itu akan malah menjadikan, ya, kalau salah kan malah dosa. Seolah-olah kita berbuat baik, tapi itu malah melakukan ketidakbaikan. Intinya, siapapun, pengurus pondok pesantren, atau seorang guru dan sebagainya, hendaknya selalu berpikir bagaimana menjadikan santrinya lebih baik. Jika melakukan ibadah, tentu akan terus lebih baik, lebih baik. Bahkan mungkin kalau kemarin hanya membaca ayat tertentu, ayat pendek, mungkin tahun ini sudah membaca 1 juz dan seterusnya. Ada peningkatan. Itu namanya pendidikan. Itu seperti itu. Oke, baik. Nah, ini mungkin pesan-pesan juga yang bisa disampaikan untuk anak muda juga yang tengah mungkin di sana ingin memperbanyak ibadah untuk di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira apa nih, Bu ya? Ibadah ada 2 ya. Jadi berbuat baik di bulan Ramadan ada 2, yakni melakukan ibadah 1, yang kedua menjauhi kemaksiatan. Jadi justru yang sering dilupakan adalah bagaimana kita menjauhi kemaksiatan. Jadi jangan sampai kita sibuk melakukan ibadah, tapi ternyata ada maksiat yang terus kita lakukan. Bahkan kalau seandainya kita tidak sholat taraweh, kalau anak-anak muda itu tidak usah taraweh, tapi mereka menghentikan beberapa kemungkaran yang menjadi kebiasaan mereka, tentu itu jauh lebih bagus. Jadi hendaknya siapapun dari kita di bulan Ramadan ini jangan hanya fokus memperbanyak ibadah. Yang ibadah itu mencakup sholat, mencakup sedekah, mencakup silaturahmi, dan yang lain sebagainya. Akan tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menjauhi daripada dosa, lesan kita, mohon maaf, konten. Mungkin ada seorang yang biasa dengan media sosial, pastikan tulisan yang Anda tulis adalah tidak menjadikan orang bermusuhan, tidak menjadikan orang bermaksiat, dan pastikan itu bermanfaat, termasuk membuat konten-konten yang selama ini YouTuber dan yang lain sebagainya. Ini mumpung Ramadan, yuk kita membuat perubahan, membuat sesuatu yang bermanfaat, paling tidak membahayakan dalam akhlak, dalam amal, dan juga dalam urusan-urusan kesehatan. Kita perlu ada ide cemerlang untuk itu. Jadi mohon jangan difahamkan kepada umat bahwasanya ibadah hanya sujud rukuk saja. Akan tapi ternyata berderma juga bagian daripada ibadah. Mungkin anak muda itu belum bisa melakukan sholat taraweh, tapi ternyata dia adalah orang yang telah menyiapkan takjil atau menyiapkan makanan buat anak-anak dan mereka gembira. Mungkin tentunya ini jauh lebih bagus daripada dia melakukan selalu ibadah yang ternyata malah menjadi maksiat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Buya atas jawabannya yang tentunya ini mencerahkan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Buya Yahya. Fakta yang kami temukan di lapangan Tarawih Kilat dari Ponpes Al-Qur'aniyah Indramayu, Jawa Barat ini merupakan bagian dari dakwah Islam untuk mengajak warga sekitar lebih giat lagi dalam melakukan sholat tarawih. Umurnya pun dibatasi di bawah 40 tahun. Sedangkan dari Buya Yahya mengatakan bahwa kilat ini tidak dipermasalahkan dengan catatan bahwa tetap memenuhi rukun dalam sholat. Menjadi daya tarik tersendiri pun juga jangan lupa untuk memastikan bahwa rukun sholat ini terpenuhi. Demikian fakta, saya Yohana Gabriela. Saksikan fakta setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat.